Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abudan wa tasyakkuran ilallahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan mengupas sejarah biografi Imam Syafi'i. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, nasab dan keluarganya Imam Syafi'i lahir dari keluarga yang bernasab sangat mulia dari ayah atau ibunya. Silsilah dari ayahnya ialah Al-Imam Abi Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abdullah bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Syafi'i Al-Hizazi Al-Makki. Adapun silsilah dari arah ibunya ialah Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nasabnya mutasil dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Nasab Imam Syafi'i dengan golongan para sahabat Nabi baik dari ayah atau ibunya hanya 3 tingkat. Dari arah ayahnya Imam Syafi'i masih keturunan Bani Muttalib. Dari arah ibunya masih keturunan Bani Hashim. Bila khusus dari ibunya, Imam Syafi'i keturunan dari Bani Azib. Beliau menggunakan nama Asy-Syafi'i, nama kakeknya, untuk dirinya, tidak menggunakan nama ayahnya atau dirinya. Karena nama Syafi'i adalah nama yang termulia dan paling populer dalam deretan silsilahnya. Menurut sebuah riwayat, tatkala ibunda Imam Syafi'i mengandung, dia bermimpi pada suatu malam seakan-akan melihat bintang musytarak keluar dari perutnya, lalu melambung ke udara sangat tinggi sekali. Kemudian beberapa bagian dari bintang itu jatuh kembali menimpa suatu negeri, lalu menyinarinya. Di pagi harinya, segeralah ia memberitahukan impiannya dan menanyakan arti impiannya kepada ahli takwil mimpi. Maka mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang ilmu pengetahuannya memenuhi penjuru dunia. Imam Syafi'i melepaskan masa lajangnya dengan mempersunting darah ayu dari negeri Yaman saat diminta oleh wali Yaman menjadi qadhi pada usia 29 tahun. Darah ayu yang dipersunting Imam Syafi'i bernama Sayyidah Hamidah binti Nafi' bin Abbasah bin Amr bin Usman bin Affan. Dari perkawinan itu dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Putra sulungnya bernama Abu Usman Muhammad bin Idris, yang dalam sejarah hidupnya pernah menjadi qadhi di kota Halbi, tempat Imam Ibnu Malik pengarang Nadhm Alfiyah belajar. Adiknya bernama Al-Hasan
bin Muhammad bin Idris wafat sewaktu masih kecil, dan dua putri beliau bernama Fatimah dan Zainab. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun tahun dan tempat kelahiran Imam Syafi'i sebagai berikut. Imam Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim pada bulan Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Baghdad yang akhir tahun 80 Hijriah. Menurut sumber lain 83 Hijriah. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa ketika itu pula famili Imam Syafi'i telah mengadakan perhitungan bahwa hari wafatnya Imam Abu Hanifah adalah bertepatan dengan hari kelahiran Imam Syafi'i. Tidak lama kemudian dikabarkan pula bahwa Imam Ibnu Jurayz Al-Maki, seorang alim besar di kota Mekah yang dikenal sebagai Imam Ahli Hijaz, telah wafat pada saat itu juga. Para ahli meramalkan bahwa Imam Syafi'i akan menggantikan kedua ulama besar tersebut dalam hal keahlian dan kemahirannya di bidang ilmu pengetahuan setelah wafatnya kedua ulama besar tersebut. Beliau lahir di kota Gaza, wilayah Asqalan yang terletak dekat Lautan Putih, Laut Mati sebelah tengah Palestina, Syam. Ada yang berpendapat beliau lahir di Asqalan, tempat kelahiran Ibnu Hajar Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Yang lain berpendapat di kota Mina, tetapi yang utama dapat dijadikan pedoman pendapat pertama, sedangkan kedua pendapat lainnya adalah dhaif. Kota Gaza sebenarnya bukanlah tempat kediaman kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya asli berdomisili di kota Mekah, tepatnya di daerah Hijaz. Sehubungan dengan acara kunjungan kepada famili yang ada di kota Gaza, dan bersamaan itu pula ayahandanya wafat dan dimakamkan di sana juga. Sedangkan Imam Syafi'i saat itu masih dalam kandungan ibunya. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun pendidikan yang ditempuh Imam Syafi'i sebagai berikut. Sungguh pun beliau hidup dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat dorongan ibunya tercinta dan modal kecerdasan yang sangat mengagumkan, maka mulailah ia belajar Al-Quran kepada guru besar Imam Ismail bin Qastatin di Makkah dalam usia 7 tahun. Dan pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafalkan 30 juz di luar kepala. Subhanallah. Sejak beliau masih kecil suka mendengarkan keterangan para ulama dan mencatatnya di tulang belulang kulit atau sobekan kertas yang tidak dipakai, sehingga tulisan tersebut memenuhi bilik kamarnya, kemudian dihafalkan sampai tuntas di luar kepala dengan lancar. Hal itu dilakukan Imam Syafi'i karena keterbatasan uang untuk membeli alat tulis menulis. Meskipun demikian, semangatnya dalam menuntut ilmu tidak akan pernah surut dan justru merupakan kebahagiaan tersendiri baginya. Hal ini beliau utarakan dalam sebuah maqalah, "Ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillati." Artinya tiada kebahagiaan sama sekali dalam menuntut ilmu kecuali mereka yang ketika belajar dalam kondisi serba kekurangan. Berkat hasrat hikmahnya yang luar biasa dalam mencari ilmu, serta rasa percaya diri disertai sikap tawakal kepada Allah Ta'ala, membentuk Imam Syafi'i menjadi penghafal yang luar biasa. Tidak satu pun permasalahan yang didengar kecuali pasti dapat direkam dengan baik dalam ingatannya. Kemudian dengan tekad yang bulat beliau pergi ke kampung orang-orang Badui Banu Huzan untuk mempelajari bahasa Arab yang masih asli atau klasik dan fasih. Di dusun inilah beliau tekun mempelajari berbagai ilmu, antara lain adat istiadat Arab asli,
dan cara bermasyarakat mereka yang baik yang belum campur dengan adat istiadat bangsa lain. Sehingga setelah beberapa tahun di kampung Badui tersebut, beliau menjadi pandai berbahasa Arab yang fasih dan tinggi. Beliau pun menjadi mahir dalam mengarang dan menyusun syair atau sajak dengan sastra yang fasih dan tinggi. Mushab bin Abdullah al-Zubair berkata, Imam Syafi'i pada mulanya mempelajari syair sastra Arab dan ilmu adab. Setelah itu belajar ilmu fikih. Beliau juga menceritakan perihal Imam Syafi'i ketika beralih mempelajari ilmu fikih bahwa pada suatu hari Imam Syafi'i berada di atas hewan tunggangannya diiringi oleh juru tulis ayatku. Kemudian Imam Syafi'i membuat kalimat dengan bait-bait syair, maka oleh juru tulis ayat ia dipukul dengan menggunakan cambuk sambil berkata, kalau maksamu dengan bait syair akan menghilangkan muruahmu, bagaimana bila kamu mempelajari ilmu fikih saja? Bagai disambar petir, beliau tersentak seolah tersadar dari lamunannya. Ucapan tersebut mendorong Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu fikih. Al-Kisah, ketika beliau berusia 15 tahun telah menguasai berbagai macam ilmu, antara lain ilmu Al-Quran, hadis, fikih, dan sastra. Bahkan para sastrawan dari kabilah Bani Huzail berguru dan mentasyukkan syair-syairnya kepada Imam Syafi'i. Namun sekalipun penguasaan ilmu syairnya telah sempurna, beliau tidak tertarik menjadi seorang penyair karena ia beranggapan bahwa ilmu tersebut kurang mendukung bagi dirinya dalam upaya mendalami Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam sebuah syair, walaula syiru bil ulama izuri lakuntul yawma ashabil ladidi. Andai kata syair itu tidak membuat ulama menjadi rendah, niscaya hari ini aku bisa lebih hebat daripada Labid, seorang penyair ulung pada saat itu. Imam Syafi'i menceritakan, aku berangan-angan tentang ilmu syair Arab. Kemudian aku naik ke bukit Mina. Ketika telah sampai di puncak Mina, tiba-tiba aku mendengar hatif, suara tanpa rupa di belakangku yang mengatakan, kamu harus belajar ilmu fikih. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun pengembaraan menuntut ilmu Imam Syafi'i sebagai berikut adalah merupakan suatu keajaiban bagi Imam Syafi'i yang masa kecilnya telah yatim dan miskin. Saatnya telah tiba untuk bersekolah dengan landasan semangat yang menggelora untuk mengais ilmu. Oleh keluarganya, Syafi'i kecil diantarkan ke sebuah sekolah madrasah, namun di awal masa pendidikan sebagai siswa baru ia kurang mendapat perhatian dari guru yang mengasuhnya. Hal itu dikarenakan beliau anak orang miskin. Sekalipun mendapat perlakuan yang kurang adil dari gurunya, ia tetap sabar dan tekun mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan, serta berusaha menghafal semua yang ia dengar. Begitu guru selesai mengajarkan dan keluar kelas, beliau telah lebih dulu berhasil menangkap pelajarannya daripada murid-murid yang lain. Suatu saat guru berhalangan mengajar, maka serta-merta Imam Syafi'i berdiri di depan kelas memberikan keterangan pelajaran kepada teman-teman sekelasnya mengenai pelajaran yang pernah diajarkan oleh gurunya. Mereka kagum atas kecerdasan Imam Syafi'i, maka sejak itu ia dicintai dan disegani oleh teman-temannya. Seandainya Imam Syafi'i dalam usaha mengajari teman-temannya mau memungut ongkos, niscaya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi beliau menolak menerima upah tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh gurunya.
Dalam usia 10 tahun, Imam Syafi'i telah paham dan hafal kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas dalam tempo yang relatif singkat. Hanya beberapa bulan, walaupun kitab tersebut dipinjamnya dari penduduk Mekah. Dalam bimbingan Sufyan bin Uyainah, guru di bidang hadis dikala beliau di Mekah, Imam Syafi'i belajar fikih di Mekah kepada Syekh Muslim bin Khalid Al-Zinazi, seorang mufti Mekah pada saat itu. Muslim bin Khalid ini berguru kepada Muhammad bin Juraiz dari Atha bin Rabah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Al-Humaydi, Imam Syafi'i berkata, aku keluar untuk mencari ilmu nahwu dan adab. Kemudian aku bertemu Imam Muslim bin Khalid. Beliau berkata, hai anak muda, dari mana asalmu? Aku menjawab, dari Makkah. Lalu beliau bertanya, di mana rumahmu? Aku menjawab, di lereng Gunung Qaif. Aku ditanya lagi, dari kabilah mana kamu berasal? Aku jawab, dari Abdul Manaf Quraisy. Lalu beliau mengatakan, bagus, bagus. Sesungguhnya Allah telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Aku akan membimbingmu agar paham ilmu fasih. Aku akan membimbingmu agar paham ilmu fikih, karena ilmu tersebut yang terbaik bagimu. Di bawah asuhannya Imam Syafi'i mendapatkan perkembangan yang pesat, sehingga dalam usia 15 tahun beliau telah diizinkan untuk memberikan fatwa-fatwa hukum. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, saat berguru kepada Imam Malik bin Anas di Madinah sebagai berikut. Setelah dirasakan cukup belajar di Mekah dan setelah menguasai beberapa ilmu termasuk hafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dianjurkan oleh Syekh Muslim bin Khalid untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Al-Isa, untuk melaksanakan keinginan tersebut, Imam Syafi'i menghadap wali penguasa kota Mekah dengan tujuan ingin mendapatkan surat pengantar atau rekomendasi yang ditujukan kepada wali Madinah dan Imam Malik bin Anas. Sebagai penguat untuk melancarkan keinginannya, setelah mendapat surat yang dimaksud sebanyak 2 lembar dari wali Mekah, hati Imam Syafi'i sangat berbahagia. Beliau terburu-buru pulang ke rumahnya untuk mendapatkan ibunya. Sesampainya di rumah, beliau dengan tergesa-gesa mengetuk pintu dengan keras, dan rupanya hal itu membuat kemarahan ibundanya sambil berkata, siapa yang mengetuk pintu? Jawab beliau, saya Syafi'i. Lalu ibundanya berkata dengan keras, kembalilah, jangan pulang dan belajarlah adat kesopanan. Kemudian barulah kamu boleh pulang, dengan kata ibundanya yang sesingkat dan tajam ini. Kontan beliau kembali dan beliau merasa sangat tertusuk hatinya. Maka di saat itulah beliau mengambil keputusan sendiri, tidak akan pulang ke rumah kecuali telah cukup kesopanannya. Pada hari itu juga beliau berkemas berangkat ke Madinah, dicarinya unta yang pergi ke Madinah dan berangkat. Dan berkat pertolongan kepada kafilah yang hendak ke Madinah, beliau dapat berangkat bersama mereka selama perjalanan 8 hari. Beliau selalu terdarus membaca Al-Quran dan khatam 16 kali. Setiap hari semalam khatam 2 kali. Beliau tiba di Madinah pada waktu asar hari ke-8 dan langsung sholat di Masjid Nabawi setelah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap kepada wali kota Madinah dengan membawa dan menyodorkan 2 surat pengantar dari wali kota Mekah, dan memohon kepada wali kota Madinah untuk mengantarkan beliau kepada Imam Malik bin Anas. Tetapi rupanya wali Madinah merasa keberatan setelah didesak, akhirnya mau mengantarkannya. Ia sungkan untuk mengantarkan Syafi'i karena Imam Malik adalah ulama besar yang sangat disegani dan memiliki kewibawaan yang cukup besar di kalangan masyarakat dan pemerintah Madinah. Ia berkata kepada Syafi'i, wahai anak muda, demi Allah, seandainya aku diminta
untuk berjalan kaki dari Madinah ke Mekah sungguh lebih ringan bagiku daripada harus menghadap Tuan Imam Malik. Habis setelah didesak akhirnya mau juga beliau mengantarkannya. Setelah sampai di rumah Imam Malik bin Anas, beliau berdua ditemui seorang pembantu Imam Malik. Lalu dikatakan, sampaikan salam kepada beliau dan katakan bahwa kami wali Madinah datang mau mengantar. Setelah pesan itu disampaikan kepada Imam Malik, beliau menjawab, katakan kepada wali Madinah bahwa sekiranya ada keperluan cukup ditulis pada kertas. Wali Madinah menimpali, tolong katakan kepada Tuan Imam Malik bahwa kami datang untuk menyampaikan surat penting dari wali Mekah khusus untuk Imam Malik. Maka pembantu itu masuk kembali dengan membawa surat tersebut. Setelah dibaca oleh Imam Malik dan isi ternyata menjelaskan keinginan Syafi'i yang berkaitan dengan persoalan agama bukan urusan keduniaan semata. Sebagaimana dugaan semula, maka keluarlah Imam Malik menemui tamunya lalu berkata dengan nada sinis dan kecewa, subhanallah, apa jadinya kalau ilmu Rasulullah SAW diambil dengan melalui perantara segala. Setelah Imam Syafi'i memahami ucapan itu, beliau minta maaf lalu menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya beliau bersedia menerima Imam Syafi'i sebagai murid selanjutnya. Imam Syafi'i mulai menerima pelajaran hadis. Sang guru membacakan kitab Al-Muwatta dan Imam Syafi'i mendengarkannya dengan khusyuk. Setelah agak lama pelajaran berjalan, dengan sopan Imam Syafi'i berkata, maaf Tuan Guru, agar Tuan Guru tidak payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan Tuan Guru, sebab insya Allah saya sudah menghafalkan semuanya. Cukup bangga Imam Malik mendengar ucapan muridnya itu, dan beliau simak dengan seksama setoran hafalan hadis dari Syafi'i. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap musim haji mereka berziarah ke Madinah untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mengikuti pengajian kitab Al-Muwatta yang diasuh Imam Malik. Maka sejak kehadiran Imam Syafi'i berguru di Masjid Nabawi itu, beliau sering disuruh menjadi badal atau asisten Imam Malik dalam mengajarkan Al-Muwatta kepada para jamaah. Melalui media ini, nama Imam Syafi'i mulai dikenal oleh kalangan luas, dan inilah yang mendorong beliau untuk mengadakan perlawatan ke Mesir, Baghdad, Yaman, dan negara-negara lain di kemudian hari. Di awal Imam Syafi'i diterima menjadi murid, Imam Malik berkata kepadanya, takwalah kamu kepada Allah, jauhi kemaksiatan, karena dirimu akan memiliki sesuatu yang sangat besar. Dalam riwayat lain Imam Malik berkata, Allah telah menjatuhkan cahaya di hatimu, maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Imam Syafi'i saat berguru pada Imam Malik usianya baru 13 tahun. Setelah dirasa cukup dalam mendalami hadis, Imam Syafi'i mohon izin untuk melanjutkan studinya kepada ulama besar di Kufah dan Baghdad, antara lain Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Hanafi. Keduanya adalah murid Imam Abu Hanifah. Mereka dikenal sebagai aliran rasionalisme atau Ahlur Wahyi. Imam Syafi'i sebagai seorang alumnus Madrasah Darul Hadis asuhan Imam Malik, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ar-Rayi asuhan Muhammad bin Hasan Al-Hanafi. Sungguh merupakan perpaduan dua disiplin ilmu yang sangat menarik. Dari sinilah dapat dipahami bahwa pemikiran Imam Syafi'i adalah merupakan perpaduan antara pemikiran kontekstual madhab Maliki dan pemikiran rasionalisme madhab Hanafi. Pemikiran Imam Syafi'i adalah sintesis gabungan atau peleburan antara keduanya. Ketika Syafi'i berguru kepada Syekh Muhammad bin Hasan, ia sangat disenangi gurunya karena keduanya merupakan mitra dialog yang ideal dan saling mendapatkan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan. Segala kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan oleh Imam Syafi'i disediakan, bahkan perpustakaan pribadi beliau terbuka luas untuk Imam Syafi'i dalam memperdalam ilmu pengetahuan.
Imam Syafi'i melanjutkan studinya ke Baghdad di tahun 195 Hijriah setelah berada dalam asuhan Imam Malik di Madinah. Di Baghdad setelah lama bergaul dengan Syekh Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i meneruskan perlawatannya ke berbagai tempat di Irak, Persia, dan Palestina. Beliau bermukim di kota Ar-Ramlah di Irak kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Imam Syafi'i kembali lagi ke Madinah. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Imam Syafi'i sang pembangun madhab. Kegiatan Imam Syafi'i di Baghdad ialah menyebar luaskan ilmunya dengan melakukan debat ilmiah terhadap para pemuka agama yang bernama antara lain ialah Syekh Muhammad bin Hasan Al-Hanafi yang juga gurunya. Dialog ilmiah yang dilakukan beliau di Baghdad mengenai berbagai bidang ilmu, terutama ilmu hadis. Beliau paham betul tentang hadis dan ahlinya sehingga dijuluki sang penolong sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah dalam waktu yang cukup singkat beliau telah banyak mengalahkan hujah para ahli ilmu di Baghdad, sehingga beliau dikenal di seluruh pelosok tanah Irak dan sekitarnya. Dengan demikian Imam Syafi'i banyak memiliki murid dari para pemuka atau tokoh agama di Irak, antara lain Abdurrahman bin Mahdi, seorang imam ahli hadis pada masa itu. Beliau yang meminta Imam Syafi'i untuk mengarang kitab tentang usul fikih, maka disusunlah kitab dengan tema pembahasan tentang usul fikih yang pertama kali di dunia Islam. Kitab itu diberi nama Ar-Risalah, merupakan kitab yang sangat baik isi maupun susunannya, sehingga ulama-ulama di seluruh dunia memujinya karena ketinggian serta keluasan penyusunannya dalam hal ilmu pengetahuan. Syekh Abdurrahman bin Mahdi dan Syekh Yahya bin Sa'id Al-Khattan, keduanya ulama Irak, dibuat kagum dengan kitab Ar-Risalah, hasil karya Imam Syafi'i pada waktu. Lain Syekh Yahya bin Sa'id Al-Khattan dan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga ulama besar di Irak mengundang Imam Syafi'i di sebuah forum umum yang dihadiri oleh banyak ulama Irak dengan maksud memberitahukan kepada mereka bahwa Imam Syafi'i telah menyusun kitab Ar-Risalah yang membahas tentang usul fikih, merupakan kitab pertama kali yang disusun dengan susunan yang sangat baik di bidangnya. Di antara pujian terhadap kitab Ar-Risalah dari Imam Al-Muzani, asisten Imam Syafi'i di Mesir, dengan kata-katanya sebagai berikut. Kitab Ar-Risalah aku baca sampai 500 kali dan tidaklah di setiap kali aku baca kecuali aku dapat mengambil faedah yang baru darinya. Riwayat lain yang menyatakan sebagai berikut. Aku lihat kitab Ar-Risalah selama 50 tahun lamanya. Tidaklah setiap aku melihatnya kecuali aku dapat mengambil intisari yang baru sebelumnya tidak aku ketahui. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, gerakan Imam Syafi'i dalam membangun madhab. 2 tahun Imam Syafi'i di Irak telah dikenal oleh kalangan ulama besar di seluruh tanah Irak. Usaha-usaha yang ditempuh oleh beliau adalah sering mengadakan debat ilmiah dengan para ulama terkenal dari berbagai aliran dan penganut madhab untuk menguji kelayakan dan kekuatan dalil yang dapat dipakai mereka. Sudah sewajarnya bila di setiap perdebatan Imam Syafi'i selalu memenangkannya karena memiliki keluasan wawasan ilmu pengetahuan. Akan tetapi sebenarnya beliau lebih suka bila kebenaran hukum Allah datang dari musuh dialognya. Imam Syafi'i orang yang tiada bandingannya tentang pengetahuan tentang Al-Quran dan sangat menguasai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu beliau juga menguasai berbagai macam ilmu seperti syair, adab, tafsir, ilmu tata bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Beliau hafal Al-Quran juga ribuan hadis Nabi dengan sempurna. Lughat Arab dipelajarinya selama 20 tahun disertai balaghah dan fasahahnya, sehingga beliau dikenal ahli hujjah di bidang lughat Arab.
Padahal beliau sendiri orang Arab, berbahasa dan bermukim di Arab. Asal usulnya pun dari kabilah Quraisy di Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya, Imam Syafi'i membangun madhabnya yang pertama di Irak dengan karismanya yang tinggi. Itulah banyak yang berburu kepadanya, dari yang kecil hingga yang tua. Para tokoh dan para ahli ilmu tertentu seperti hadis, fikih, tafsir dan lain-lainnya. Banyak pula di antara para ulama di Irak, apalagi masyarakat awam, yang simpati terhadap Imam Syafi'i lantaran pendapatannya yang mampu mengumpulkan dua aliran, yaitu aliran rasional Ahlul Rahim pengikut madhab Abu Hanifah dan aliran kontekstual pengikut Imam Malik bin Anas. Berbondong-bondong untuk mengikuti Imam Syafi'i, yang berarti mereka telah mengakui madhab yang dibangun oleh beliau. Mereka berpindah madhab mengikuti madhab Imam Syafi'i. Mereka meninggalkan para gurunya yang termuka, karena di madhab Imam Syafi'i ini mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan di madhab sebelumnya. Ulama-ulama Irak yang berpindah madhab di antara lain ialah Abu Thawr, Muhammad bin Al-Hasan, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Bakar bin Ishaq bin Huzaimah. Semuanya itu ulama-ulama yang menguasai di bidang hadis. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, kitab-kitab Imam Syafi'i di Irak mengarang kitab yang telah menjadi qaul qadim. Di antara ialah Kitabul Al-Hujjah. Dari kitab yang menjadi qaul qadim ini ada 4 ulama besar yang berguru untuk meriwayatkannya, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Az-Zafarrani dan Al-Qarabisi. 4 ulama inilah pendukung kuat pembangunan qaul qadim dari Imam Syafi'i di Irak. Qaul qadim yang difatwakan Imam Syafi'i di Irak mencapai 20 masalah. 1. Tidak wajib menjauhi dari sesuatu yang najis di air yang tergenang. 2. Taswib di waktu azan. 3. Tidak batalnya wudu sebab memegang mahramnya. 4. Sucinya air yang mengalir dan banyak selama tidak berubah. 5. Tidak sah bersuci dengan batu ketika kencing telah merata atau menyebar ke anggota lain. 6. Takjil, bersegera sholat isya. 7. Belum habisnya waktu sholat maghrib sebab lewat 5 rakaat. 8. Tidak membaca surat di 2 rakaat yang akhir bagi munfarid, orang yang sholat sendiri yang tidak niat makmum kemudian hendak bermakmum. 9. Makruh hukumnya memotong kuku-kuku mayit. 10. Tidak mempertimbangkan nisab di dalam harta rikaz. 11. Syarat adanya tahallul, lepas dari haji bagi orang yang terkena udzur sakit. 12. Haramnya memakan kulit bangkai setelah disama. 13. Wajibnya haid bagi muhrim yang melewati amatnya. 14. Diterimanya kesaksian 2 anak kepada masing-masing dari kedua orang tuanya. 15. Mengganti kesaksian harta ketika para saksinya mencabut kesaksian. 16. Tidak disumpahnya dakhil orang yang menepati besertaan saksinya bila saksinya orang yang tidak menepati. Kharij membantahnya. 17. Bila terjadi pertentangan 2 orang saksi dan 1 di antaranya lebih dahulu masanya, maka yang dahulu itulah yang didahulukan. 18. Ketika amat melahirkan anak dari wati subhat, kemudian orang yang mewati memiliki amat tersebut, maka amat tersebut menjadi ummi walad menurut salah satu dari 2 qaul qadim. 19. Perkawinan atau mengawin ummi walad terdapat 2 qaul. Menurut qaul yang sahih terdapat khilaf. 20. Gugurnya 2 orang saksi ketika terjadi pertentangan, dan ketika salah seorang 2 saksi itu mengutarakan kesaksiannya sedang yang lain menentangnya dan bersumpah, maka 2 orang saksi tersebut menurut qaul qadim
Qadim ditajirkan atau diumumkan semuanya. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada. Imam Syafi'i dan kaul jadidnya. Setelah selama 2 tahun Imam Syafi'i berada di Irak dan membangun madhabnya dengan beberapa kitabnya yang menjadi awal kaul qadim dan telah mendapatkan banyak pendukung dari para ulama terkenal di Irak, beliau kembali ke Mekah dan bermukim di Mekah untuk beberapa saat dan kembali lagi ke Irak, Baghdad pada tahun 198 Hijriah dan bermukim hanya 1 bulan setelah itu kembali lagi ke Mesir dan membangun madhabnya dengan fatwa-fatwanya yang dikenal dengan qaul jadid. Beliau berada di Mesir ini hanya 6 tahun. Abu Abdillah Harmalah bin Yahya berkata, Imam Syafi'i kembali lagi kepada kami setelah dari Irak pada tahun 199 Hijriah. Tetapi Imam Arabi berkata Imam Syafi'i ke Mesir tahun 200 Hijriah dari 2 pendapat. Yang keduanya adalah murid Imam Syafi'i. Dapat disimpulkan kemungkinan beliau datang ke Mesir di akhir tahun 190 Hijriah dan di awal tahun 200 Hijriah. Di Mesir beliau menyusun kitab-kitabnya yang kelak dikenal dengan qaul jadid. Nama Imam Syafi'i di belahan negara Mesir juga dikenal oleh banyak ulama terkenal, sehingga dengan demikian banyak ulama yang berdatangan untuk berguru kepadanya dari beberapa negara yang diantaranya dari Syam, Irak, Yaman dan lain-lain. Mereka ingin mendengarkan fatwa-fatwa hukum yang menjadi qaul jadid dan untuk dipakainya yang langsung disampaikan Imam Syafi'i. Di Mesir ini Imam Syafi'i menciptakan kitab-kitab yang belum pernah di antaranya menerangkan tentang usul fikih, kitab Al-Qasamah pembagian, Kitabul Jizyah tentang pajak dan Kitabul Bughat memerangi para pemberontak dan lain-lain sebagainya. Imam Abu Hasan Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Al-Razi di dalam kitabnya yang bernama Manaqibu As-Syafi'i berkata, aku mendengar dari Abu Ammar Ahmad bin Ali bin Hasan bin Al-Basri mengatakan, aku mendengar dari Muhammad bin Hamdan bin Sufyan At-Taifi Al-Baghdadi menyatakan, aku di suatu hari datang kepada Imam Ar-Rabi, murid Imam Syafi'i bin Sulaiman. Saat itu di depan pintu rumahnya telah datang 700 kendaraan untuk mendengar kitab-kitab Imam Syafi'i dari Imam Ar-Rabi. Beberapa kitab karangan beliau tentang hal yang pokok maupun cabangan yang sebelumnya tidak ada banyak beliau buat dan bagus mutunya, sehingga karya-karyanya banyak yang dikenal seperti kitab yang banyaknya 20 jilid, Jami Al-Muzani Al-Kubra dan Jami Al-Muzani As-Sugra, Mukhtasar Al-Muzani Al-Kabir dan Mukhtasar Al-Muzani As-Saghira, Mukhtasar Al-Buati dan Mukhtasar Ar-Rabi, Kitab Harmalah, Risalah Al-Qadimah wal Hadisah, Kitab Al-Amali Al-Imla. Al-Qadi Al-Imam Abu Muhammad Al-Husaini Ibnu Muhammad Al-Warisi berkata, Imam Syafi'i memiliki karangan kitab yang jumlahnya mencapai 113 kitab dari berbagai fan ilmu, baik tafsir, fikih, adab, hadis, syair dan lain-lain kitab, yang antara lain 1 kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah tentang usul fikih dikarang atas pemerintahan Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama besar ahli hadis di masanya. 2. Kitab fikih terbesar satu-satunya pada masa itu. 3. Jami al-Ilmi tentang pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi. 4. Ibtalul Istihan tentang sanggahan Imam Syafi'i terhadap ulama Irak yang suka mengambil hukum dengan cara istizhan. 5. Ar-Raddu ala Muhammad Ibnu Hasan, berisi tentang pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah. 6. Syiarul Al-Ausyai tentang pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausyai, yakni ulama besar sebelum Imam Syafi'i lahir yang ahli hadis.
7. Ikhtilaful hadis, satu-satunya kitab beliau tentang perselisihan hadis Nabi. 8. Al-Musnad, kitab yang istimewa tentang sandaran musnad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9. Al-Fiqih, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla. 10. Al-Mukhtasar Al-Khabir dan Al-Mukhtasar As-Shaghir, Jami' Al-Kabir dan Jami' As-Shaghir, semuanya disusun dan dihimpun oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i dan lain-lain. Pendukung kuat yang meriwayatkan qaul jadid di Mesir, Al-Mujani Al-Buati Ar-Rabi Al-Jiyid Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Maradi, yang juga menjadi perawi kitab Haramalah Yunus bin Al-A'la, Abdullah bin Al-Zukairi Al-Maki, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Imam Syafi'i dan beberapa kelebihannya. Imam Syafi'i memiliki bermacam-macam kebaikan yang tinggi dan kedudukannya yang luhur, karena Allah telah mengumpulkan untuknya beberapa kelebihan dan sifat-sifat yang baik yang mempermudah baginya dengan bermacam-macam karomah, antara lain. 1. Nasabnya yang suci dan tinggi. Nasab beliau dengan Nabi berkumpul dalam satu silsilah. Hal itu merupakan puncak kemuliaan yang tinggi dan keturunan yang sangat agung. 2. Imam Syafi'i lahir di tanah yang suci, yaitu di Gaza, 2 marhalah dari kota Baitul Muqaddas di Palestina, dan hidup di tanah suci Mekah. 3. Beliau mengarang beberapa kitab dan menyusunnya untuk menetapkan beberapa hukum setelah melalui penelitian dengan seksama, kemudian membandingkan dengan madhab ulama mutaqaddimin. 4. Beliau berguru kepada para imam termuka dan sering mengadakan studi dengan para cendekiawan dan ilmuwan yang telah menjadi panutan umat. Beliau menguji kelayakan dan kekuatan madhab yang dianut oleh mereka dan menetapkan dalil-dalil yang dibuat oleh madhab terdahulu yang layak ditetapkan, kemudian meringkaskannya dengan cara yang dapat mengumpulkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i tidak berhenti di situ saja, bahkan beliau telah sampai pada puncak kesempurnaan dalam hal memilih, mentarjih, menyempurnakan maupun membersihkan madhabnya dari suatu yang lemah dengan kesempurnaan, kekuatan, pikiran dan tingginya himmah untuk menemukan sesuatu. Lantaran luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang menguasai semua bidang ilmu, sehingga dalam istinbat pengambilan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis menjadi sangat kuat. Di samping itu beliau sangat luas dan dalam mengenai ilmu nasih dan mansuh, mujmal dan mubayyan, khas dan a'im dan lain-lain sebagainya. Dari berbagai macam khitab dialog, tidak seorang pun yang melebihi beliau untuk menyikap bab ini. Hal ini karena beliaulah orang yang pertama kali menyusun kitab usul fikih dengan nama kitab Ar-Risalah, tanpa ada khilaf dan keraguan lagi. 5. Beliau orang yang tiada bandingannya dalam hal pengetahuan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, sampai beliau mampu mengembalikan hadis yang telah bercampur aduk kematan atau kerawi yang semestinya, sehingga sulit baginya untuk dikecoh dalam urusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. 6. Beliau ahli sastra Arab dan ahli hujah lughat Arab yang telah dipelajarinya selama 20 tahun, serta balaghah, nahwu, sorof dan fasahahnya, sekalipun beliau sendiri orang Arab dari kabilah Quraisy yang juga berbahasa Arab. 7. Beliau telah memberikan dan mengajarkan matan hadis yang sangat agung kepada ahlinya. Beliau juga menghafalkan beribu-ribu hadis dan meriwayatkan kepada ahli-ahlinya tentang makna-makna hadis, dan tidak menggunakan, bahkan melemparkan orang yang berbuat batil dalam suatu hadis.
dari deretan rawi serta membina para ahli hadis dan membangkitkan mereka yang telah dikenal ketokohannya dan tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, sehingga mereka harus tunduk di bawah komandonya lantaran Imam Syafi'i dapat mengalahkan mereka dengan dalil-dalil yang jelas. 8. Muhammad bin Hasan berkata, ketika para musonif atau penyusun ahli hadis menyusun kitab-kitabnya, mereka berkata kata dengan apa yang telah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Hasan bin Muhammad Az-Zafarani berkata, para ahli hadis tidur tunduk kepadanya, kemudian Imam Syafi'i membangunkan mereka hingga mereka terjaga. Imam Ahmad Ibnu Hambal berkata, tak seorang pun yang dengan tangannya memegang pena dan tinta kecuali Imam Syafi'i selalu membawa anugerah ilham kepadanya. Itu semua ucapan imam ahli hadis dan para sahabat santri Imam Syafi'i yang disepakati dengan sifat kewirainya dan keutamaannya. 9. Allah telah menempatkan Imam Syafi'i dengan berbagai macam ilmu di tempat yang mulia, sehingga membuat tunduk para ahli debat dari bermacam-macam kelompok maupun daerah yang telah menguasai beberapa fan ilmu. Perdebatan-perdebatan ini sangat dikenal dan nyata di dalam kitabnya dan di dalam kitab-kitabnya para imam mutaqaddimin dan mutakhirin, dan di dalam kitab karya beliau sendiri dijudulkan, dari perdebatan ini terdapat banyak keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah yang indah dan besar manfaatnya. Karena buah dari perdebatan dengan ulama-ulama yang terkenal yang mampu membuat pandangan dan kaidah yang dibuatnya mampu memutuskan kevakuman suatu masalah yang tadinya tak ditemui, dan ide-ide yang cemerlang itu tiada seorang pun yang menyainginya. 10. Beliau menjadi orang yang lebih dulu untuk berpendapat lain dan orang yang paling pertama diikuti oleh orang banyak. 11. Beliau di usia 15 tahun telah dijadikan dan izinkan memberikan fatwa-fatwa hukum oleh gurunya yang bernama Muslim bin Khalid, yang juga mufti di tanah Mekah, dan Imam Malik bin Anas di Mesir. Banyak yang berguru kepada beliau sekalipun Imam Syafi'i masih sangat muda. 12. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mendalami, mempelajari hadis dan menyelamatkannya dari tangan-tangan jahil yang ingin memasukkan hadis, dan juga bersungguh-sungguh dalam mengikuti, mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengumpulkan di dalam madhab beliau tentang dalil-dalil yang diyakini kekuatannya, setelah dibuktikan dengan melalui penelitian secara seksama dalam hal makna hadis, sehingga beliau diberi gelar Nasyirus As-Sunnah, penolong sunnah Rasul, oleh para ulama dari Khurasan, Baghdad, Irak. Diriwayatkan dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah yang dikenal sebagai pemuka para imam, Imam Syafi'i orang yang hafal hadis dan mengetahui sunnah dengan tingkatan yang sangat tinggi. Ketika Imam Abu Bakar ditanya, apakah kau dapat mengetahui hadis sahih yang tidak dituturkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya? Beliau menjawab, atau tidak mengetahuinya. Beliau selalu berwasiat kepada orang lain untuk mengamalkan hadis sahih dan meninggalkan hadis yang bertentangan dengan nas yang sudah jelas dan tetap. Para santrinya patuh dengan wasiat beliau dengan mengamalkannya, seperti dalam masalah taswib di waktu subuh, tahallul yang menjadi syarat ibadah haji sebab adanya udzur sakit dan lain-lain. 13. Beliau selalu berpegang teguh terhadap hadis sahih dan berpaling dari hadis-hadis lemah, dan tidak seorang pun dari ahli fikih yang sangat memperhatikan hujjah untuk membedakan antara yang sahih dan dhaif seperti Imam Syafi'i setingkat kelasnya. Juga tak dijumpai pula orang yang mendekati tingkatnya dalam masalah tersebut. 14. Beliau sangat berhati-hati dalam hal yang berkaitan dengan ibadah atau yang lainnya seperti yang kita ketahui di dalam madhabnya,
Beliau orang yang sangat tekun beribadah, wirai, dermawan, lagi pula zuhud. Inilah sebagian perilaku beliau yang telah masyhur dan tidaklah akan mengingkarinya kecuali orang-orang yang bodoh dan sangat zalim. 15. Hadis Nabi yang berbunyi, Inna alima Quraisy yamla'u tabaqal ardi ilman. Artinya, sesungguhnya orang alim dari kabilah Quraisy ilmunya akan memenuhi belahan bumi. Dalam hal ini Asy-Syafi'i Syafi'i berkata, hadis di atas sebenarnya lebih mengarah kepada Imam Syafi'i dengan bukti. Pertama, para tokoh agama tidak menukil suatu fatwa dari masing-masing mereka kecuali hanya beberapa masalah yang dapat dihitung. Karena fatwa-fatwa mereka hanya terbatas pada masalah yang waqiah saja, bahkan mereka melarang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Tujuan mereka hanyalah jihad melawan orang-orang kafir, memerangi hawa nafsu dan ibadah. Kedua, mereka tidak sampai mengarang